Ini pakaiannya mirip-mirip ini ya, Pak De ya, mirip-mirip dukun ya. Iya, ini warisan dari kakek saya. Oh, ini. Oke. Waduh, nah ini nih, lo kasih saran dong dia biar dia berhijab nih. Sarannya Iya, apa? Ner. Pakai Tuh. jilbab ya. Rambut itu aurat, perempuan. Ini sebenarnya serem lo guys. Nih tiba-tiba ditaruh di kamar nih ya. Terus matanya gini. Ngelirik ya. Terus gini, waduh. Halo sob guys, kembali lagi bersama gue Marcel Tradival The Red Fire Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Video kali ini gue masih berada di Yogyakarta. Dan sekarang gue akan mendatangi seorang yang memiliki boneka hidup juga. Tapi bukan seperti Mary yang cuma bisa jalan. Boneka hidupnya bisa berbicara guys. Nah ini disebut seninya ventriloquist. Tapi seni ventriloquist ini pernah dan ada juga yang menyalahgunakannya di dunia perdukunan. Jadi langsung aja nih kita datangi orangnya. Yuk Mer, jalan Mer. Jalan ke sana Mer. Jalan nih, ke sini nih. Nah, ke sana tuh. Yuk, jalan. Ayo Mer, jalan Mer, dikit lagi Mer. Ke sana Mer. Ya, bagus. Ya, bagus. Jalan. Nah, halo. Waduh. Wah, keren. Oh, nah, diam. Sampai sini aja. Nah, ini guys, kita udah bersama Mas Radit ya? Radit, iya. Radit, dikenal Radit fan? Radit fan dari Oke. ventriloquist. sebenarnya. Ventriloquist. Nah, jadi ventriloquist ini apa nih? Ventriloquist itu sebenarnya kalau di Indonesia kan lebih dikenalnya seni suara perut. Seni suara perut. Iya, karena dari istilah ventriloquist itu sendiri dari bahasa Latin, Hah? ventral yang Iya. artinya perut, Iya. loqui berbicara atau bersuara. Oh, I see. Jadi awal mula istilah suara perut itu dari negara asalnya, memang dari originnya dulu ventriloquism itu. Oh, oke. Nah, kalau ventriloquist ini sendiri, saya dengar sering pernah disalahgunakan sama dukun juga ya? Banget. Apalagi kalau dari kita sejarahnya dulu aja kali Iya. ya. Awal mulanya kenapa kok ventriloquist ini bisa menjadi sebuah seni? Iya. Awalnya bukan seni sama sekali. Apa itu? Jadi memang ventriloquism ini sendiri ya dari dokumen-dokumen sejarah yang ada, bahkan pernah masuk ke dalam jurnal ilmiah yang Iya. ditulis oleh David Goldblatt. Iya. Siapa itu? David Goldblatt itu pemerhati seni, pakar seni Oke. dari Amerika. Kemudian dia menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan ventriloquism. Di situ dia menuliskan pada sejarah awalnya ventriloquist itu adalah sebuah skill yang dimiliki oleh penyihir. Penyihir. Iya, penyihir di Yunani. Penyihir ya? Oh, I see. Penyihir di Yunani, kemudian muncullah istilah ventriloquism Iya. itu. Kemudian penyihir itu menggunakan teknik ventriloquism untuk seolah-olah kalau bahasa sekarang mediumisasi. Waduh. Nah, manggil roh, suara-suara. Jadi boneka, kadang medianya memang boneka, dibuat seolah-olah bonekanya ngomong. Bernyawa gitu ya? Bernyawa. Misalkan nih ceritanya ada keluarganya Mas Marcel sudah Iya. lama meninggal, kemudian Mas Marcel kangen, Oh, I see. pengen ngobrol sama keluarga oke. gitu kan. Si penyihir ini survei dulu. Oh, Keluarganya meninggal siapa namanya? Cewek atau cowok? Cewek atau cowok, kebiasaannya umur berapa apa? meninggalnya? Persis. Oke. Jadi dia survei dulu, sudah dapat data-datanya oleh asistennya. Iya. Kemudian dia mempersilahkan, oke, sekarang saya sudah siap kalau mau mediumisasi. Oh, oke. Dipanggil lah kliennya, kemudian dia pakai boneka atau ada lagi yang unik itu pakai corong dia. Corong. Kondisi gelap, Hah? si penyihir itu dikasih corong panjang. Ya. Jadi seolah-olah suaranya bisa gerak-gerak keliling ruangan. Oh, alah, I see. Jadi gitu, jadi suaranya dia berusaha berubah gitu kan. Kadang kan kliennya, kok suaramu berubah nggak seperti biasanya? Kan aku ada di alam lain. Oh, iya. Jadi gitu, dari sejarahnya seperti itu sampai akhirnya kalau berdasarkan catatan sejarah Iya. di revolusi industri Inggris, Apa? ketika penyihir-penyihir dibakar, penyihir dibasmi, itu kan Iya. ketika itu banyak ya yang dianggap penyihir, wah ini penyihir dibasmi. Akhirnya
Bahkan orang yang menguasai teknik ventriloquist dianggap penyihir. Oh, dibakar juga? Dibakar, dibunuh. Aduh, parah ya? Ada yang dibakar, ada yang ditenggelamkan di Sungai Thames Iya, itu iya, ya, iya. ditenggelamkan sampai mati. Tapi dari teknik ventriloquist itu ada yang meneliti dari sisi kayaknya bisa dipakai buat menghibur. Barulah orang Amerika yang mengawali. Oke, masuk ke seni akhirnya. Seni, akhirnya Oke, jadi oke, seni oke. pertunjukan I gitu, see, sampai I see. sekarang. Nah, ini namanya siapa ini? Kalau ini saya Pak De Syukur. Pak Ade Syukur. Boleh kenalan Pak Ade Boleh, Syukur? Oke, boleh. Marcel. Iya. Pernah nonton channel saya Pak Ade? Pernah itu yang aduh banyak yang muntah taku itu saya. Oh. Ini sama Ustadz Faizar itu. Oh, iya. Saya senang banget itu. Oh, nonton juga ya? Oh, iya, iya, senang saya. Pak Ade Syukur ini kesibukannya apa ini nih? Kalau saya di Runa ya karena udah usia senja gini ya, saya di Runa aja ya pensiunan. Oh, pensiunan. Ya, kan? Jadi ada Iya, di iya. Runa. Apa miara burung gitu atau? Iya, mainan terkutuk. Oh, ya, iya, iya. kucing. Oh, oke, Kadang oke. jahit-jahit juga lah ya. Oh iya, ini pakaiannya mirip-mirip ini ya, Pak De ya, mirip-mirip dukun ya. Iya, ini warisan dari kakek saya. Oh iya. Iya. Oke oke. Waduh, sakit ya Pak De ya. Ya kadang ya satu, Oh. udah tua. Nah ini Pak De ini teman-temannya atau siapanya nih Pak De? Iya, nah ini siapa nih Pak De? Ini ada Joni. Joni, Joni, ini Lola. Lola. Joni sama Lola. Jadi Dia- karakter Lola ini memang Apa? karakter pertama saya. Oke. Karakter pertama saya yang dari tahun saya belajar ventriloquist itu sebenarnya dari tahun yang benar-benar belajar ya. Ha? Teknik itu dari tahun 2009. Oh. Nah, Lola ini karakter pertama yang saya buat bersama Joni. Oh. Jadi ini memang karakter buat saya ini legendnya Legendnya. untuk saya pribadi ya. Berarti ini yang baru nih, Ini baru, Pak De. lebih Oh, baru. Iya, iya. Umurnya padahal lebih tua tapi baru. Iya, iya. Saya Jangan lahirnya begini nih Pak De nih. Lah saya ndrojol itu ya langsung gini. Oh, langsung gini ya? Ya nontonnya juga boneka ya toh. Iya, serem ya Pak De ya. Aduh. Berarti setiap boneka nih Mas Radit beda suara? Beda suara semua. Boleh, coba. Boleh ya, Pak De istirahat dulu ya, Pak De istirahat, ya. Pak De ya. Pak De istirahat. Siapa dulu nih? Mau Joni dulu apa Lola, dulu? Lola. Lola. Pak De Joni dulu. dulu deh, Joni. Joni ya? Joni. Oke. Aduh, Lolanya jatuh. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Jadi ini sekalian aja buat nunjukin ke teman-teman, ini cuma boneka gitu. Iya, ini seni guys. Jadi kalau ada yang kayak acting masukin jin seakan-akan terus bisa ngomong, nah itu yang ngomong adalah Ya, si dalangnya, ventriloquistnya ya. walaupun Kayak mulutnya gitu. nggak bergerak sama sekali ya. Mungkin kalau diperhatikan banget sebenarnya kelihatan ada Bergerak gerakan. sedikit ya? Sedikit. Oh iya. Soalnya kan memang kami dari ventriloquist itu meminimalisasi pergerakan bibir. Oh, oke. I see. Bibir terutama. Bibir. Nah, ini coba namanya siapa ini? Iya, nama saya Joni. Joni. Iya, anak Jogja asli saya. Oh iya. Ini Joni pakai alis juga ya? Oh iya, ini bawaan dari pabrik. Oh, bawaan dari pabrik. Shadingnya jago ya pakai Oh shading. iya dong. Ini yang merias saya ini profesional. Oh iya. Profesional. Profesional ya. Oke, Iya. oke. Ini Joni juga dari pakaiannya udah kelihatan dukun banget nih. Masa sih? Iya. Ini kan dukun yang berkedok budaya tapi. Oh gitu ya. Iya, banyak loh dukun-dukun yang mencemarkan nama baik budaya di luar sana, Joni. Wah, ngawur itu. Iya, jadi Ngawur sangat. ini kan budaya Jawa ya, Joni ya? Iya, betul ini ya? budaya Jawa. Ini Iya. yang di Ketala ini kan kalau orang Jogja bilangnya delangkon. Heeh. Kalau saya ini sebenarnya iket. Oh, Udeng. Iya, Udeng, ini juga iya, budaya Jawa. Oh iya. Itu kan iya. budaya dukun ngawur. Ya, Iya, siapa iya. ini yang kayak gitu tuh? Nah itu ada-ada aja di luar sana tuh, yang budaya Jawa itu diidentikannya dengan dukun. Waduh. Parah memang, kacau. Padahal itu perlu dilestarikan Iya, ya. tapi seringkali disalahgunakan budaya-budaya ini untuk kedok dukun gitu. Oke, nah sekarang Lola nih, boleh ya Joni ya kenalin Lola ya? Oke. Oke. Iya. Wah ini bisa matanya gerak sama mulutnya. Ya, kalau dalam ventriloquist itu ada dua jenis, dua bagian besar boneka itu Ya. hard figure Iya? dengan soft figure. Oh, oke. Hard figure itu seperti Joni yang bahannya memang keras ya, Iya. dan itu biasanya movementnya, animasi wajahnya banyak. Oh, oke. Ada yang sampai ekstrim itu matanya bisa berkedip sebelah, berkedip dua-duanya. Oh, I Ada yang see. bisa meludah, Meludah bisa? Ada. Waduh. yang bisa meludah, menggerakkan bibir atas, bibir bawah, Iya, kuping, itu
Itu Waduh. animasinya bisa banyak. Lengkap Jadi banget ya. kalau memang yang memainkan itu mahir, Iya. itu boneka kelihatan hidup banget. I see. Gitu ya. Nah, coba Lola nih, Lola. Ini yang favorit saya ini Mas Marcel. Dari awal ya, ini yang paling awal. Paling awal karakter Lola ini, yang paling awal. Meskipun ini bonekanya udah 3 kali ganti, Oh, 3 kali kan? 3 generasi ya, 3 tipe sudah. Ini yang ketiga ini, tipe ketiga. Udah berhijab sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Halo Lola. Halo. Namanya siapa? Aduh, iya. Oke, Lola Marcel. Iya, saya Lola. Iya. Lola umur berapa? Dari dulu 5 tahun. Oh, dari dulu 5 tahun. Oh, kalau Mary 3 tahun terus. Oh, iya kayak kenal deh. Iya. Tuh. Wah, Mary ini Mary ya. dia dari dulu lahir 3 tahun udah. Sampai sekarang 3 tahun. Iya. Jadi memang nggak bertambah nggak berkurang nih. Iya, namanya juga benda ya, Iya. boneka gitu ya. Mer kenal Lola nggak Mer? Oh, wah, Kenal. Loh, siapa Lola emang? Coba Lola, boleh. Ini Mary soalnya kan dari dulu nggak pernah mau ngomong di kamera nih dia. Iya, aku Boleh tadi- jelasin Lola. Iya, jadi sebenarnya Lola sama Mary ini temen waktu TK. Oh, teman waktu TK. Iya. Jadi Iya, dia iya. tuh emang dari dulu dia tuh pendiam banget. Iya. Gak mau ngomong. Iya. Emang benar dia bisik-bisik doang Lola. Iya, benar. Waktu Iya. dulu dia kalau mau ngomong itu minta bantuan temen. Oh iya, curhatnya Dia ke malu. temen ya. Oh Malu iya. dari dulu. Iya bener-bener dia lebih ke jalan-jalannya sukanya. Kalau Lola kan digendong terus ya. Nah ini nih Lola kasih saran dong dia biar dia berhijab nih. Sarannya Iya, apa? Ner. Pakai Tuh. jilbab ya. Rambut itu aurat, do perempuan. Tuh Mer, pakai hijab Mer. Loh kenapa? mau. Kenapa Mer? Kenapa nggak mau pakai hijab? Tuh karena bawahnya aja dia nggak pakai baju. Oh iya. Iya, dia takut disamain sama yang ada di TikTok itu tuh, yang atasnya hijab, bawahnya ketat. Iya. Serem itu. Yang pakai hijab, bawahnya ketat, uget-uget. Waduh. Lola bisa gitu nggak? Bisa sebenarnya. Oh bisa. Tapi nggak mau. Oh iya. Iya, malu ah. Ya itu kalau ngelihat yang kayak gitu, Lola tangan pria-pria tuh suka pengen bergerak sendiri Lola. Oh ya? Iya. Aduh. Makanya kita biasanya pria-pria kalau nonton kayak gitu pakein balsem. Wah, saya paham sih maksudnya. Pakein balsem kalau nggak bon cabe. Waduh. Makanya Mary nih nggak mau mencemarkan nama baik agama. Makanya dia ya tampil kayak gini aja nih. Iya, gitu. lagian lekukannya juga transparan. Iya betul tuh. Iya, saya jujur Mas Marcel masih heran loh, ini kok bisa ya jalannya? Iya banyak yang ngira tuh Mary di tangannya ada tombol. Mas Iya, Radit. ini nggak ada ya? Nggak ada. Totalitas nggak ada tombol, nggak ada listrik. Totalitas kayak gini itu. Nah, by the way ini banyak yang ditanyain nih, Mas Radit. Iya. Kayak Mary nih, Ah. beberapa kali saya live banyak yang bilang, Bang, itu kok Mary matanya ngedip. Bang, kok Mary nengok gitu. Nah, itu kan biasanya saya taruh di belakang. Betul. Saya pribadi nggak terlalu percaya. Karena saya juga nggak menyadari dia nengok atau berkedip. Iya. Bisa jadi sugesti memang si penonton takut dengan Mary, terus berimajinasi. Betul, imajinasinya yang lebih liar gitu Iya ya. betul. Nah kalau boneka-boneka kayak gini nih, Mas Radit punya pengalaman gitu nggak? Ini kan bisa aja dimasuki jin dan sebagainya. Iya, saya memang juga pernah dengar dari beberapa. Ini maaf saya taruh dulu aja Iya ya. boleh. Panas sebenarnya Mas Marcel. Oh panas ya? Panas di dalam kan pengap banget tuh. Oh oke. Kalau pernah atau enggak, saya juga banyak yang nanya, cuman saya malas jawab biasanya. Oh males jawab. Jadi jujur aja ini perdana saya Wah, luar biasa. ngomong untuk publik ya. Ini bisa dibilang pengalaman goib. Nah, gini Mas Radit, bedanya goib dengan yang bukan goib tapi dianggap goib adalah kalau yang beneran goib kita tidak bisa rencanakan kapan terjadinya. Iya. Goib itu biasanya terjadinya mendadak gitu. Yang kita tidak rencanakan atau tahu duga-duga. Sedangkan yang bukan goib tapi dianggap goib bisa direncanakan. Contohnya lagi syuting, tiba-tiba muncul. iya, Kayak konten-konten di sebelah lah banyak. Betul. Itu bukan Sepakat, goib, sepakat. tapi dianggap goib. Nah, kalau yang pengalaman goib sendiri dari boneka kayak gini pernah nggak? Pernah Mas Marcel. Pernah? Jadi itu kejadiannya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2012 2013-an lah. Saya Iya. ingat banget soalnya saya waktu itu masih ngerjain tesis saya Iya. S2. Ini benar-benar saya pertama kali ngomong di publik ini. Apa tuh?
selama ini saya nggak pernah ngomong karena takut orang-orang jadi malah beranggapan wah Lola beneran tuh ada jinnya dan sebagainya. Iya. Sebenarnya nggak ada, cuman waktu itu kejadiannya gini, itu sudah larut malam dan saya ngerjain tesis saya, tiba-tiba ada yang manggil suara perempuan. Oke. Jam berapa malamnya? Sekitar jam setengah 2, jam 2 pagi. Saya ingat banget itu. Oke, Soalnya oke. saya biasanya Malam ngelembur banget, malam banget sudah pagi istilahnya ya. Iya. Itu biasanya istri saya nyamperin gitu kan. Kalau malam itu sekedar bawa minum atau kadang ngingetin udah malam yuk istirahat gitu kan. Itu ada yang manggil. Saya pikir istri saya manggilnya Mas gitu ya, suara cewek gitu kan. Kenceng, jelas kedengaran dan saya nyaut. Woi, saya jawab gitu aja kan. Ya sebentar saya bilang gitu. Saya lanjut nih garap tesisnya. Batin saya biasanya istri saya kalau habis manggil nyamperin. Oh iya. Itu kebiasaan udah. Oke, iya memang kayaknya semua kayak gitu. Gitu kan ya. Ini kok nggak nyamperin. Nah, ketika saya noleh, nah itu kesalahan saya memang seharusnya treatment terhadap boneka pun kalau nggak dipakai mending masuk tas. Oh, oke. Mending kondisi tertutup atau ditutup. Itu treatment dari mana? Ajaran dari mana? Dari pertama, dunia ventriloquist sendiri? Dari dunia ventriloquist sendiri, etika merawat boneka. Oh ya. Kan kalau di luar dalam tanda kutip nih bisa aja nih Kena bisa debu dan kena sebagainya. debu atau kotoran cecak misalkan Iya, ya kan. betul. Merusak warna boneka ya? Iya, banget. Nah, itu kesalahan saya di luar dan ada juga beberapa yang ngasih tahu saya, cuman saya nggak mau nerima mentah ya. Iya. Kalau nggak ditutup, itu seperti yang tadi Mas Marcel bilang, bisa kemasukan jin lah segala macam gitu kan. Bukan kemasukan, lebih tepatnya mungkin dijailin jin. Sebenarnya bukan masuk ke dalam boneka, tapi dia jin menggerakkan gitu bonekanya. Ya. Nah itu yang terjadi Mas Marcel. Apa? Jadi ketika saya noleh ke kiri nih, Lola itu saya panjang. Dalam hati saya waktu itu, biar saya nggak terlalu ngerasa sepi, ditemenin sama Lola ngerjain tesis. Kepalanya geleng, bukan geleng tapi pindah posisi. Ya jadi waktu itu kalau Gimana nih? Tangannya masuk kemana nih? Coba Mas Rid. Dari mau tes. Maaf dari bokong. Oh dari bokong sini. Iya. Oke. Gini ya? Iya. Oke. Dari gini posisinya gini. Posisinya duduk. Oh duduk gini. Oke. Gini. Terus kepalanya itu kan aku senderin gini. Oh gini ya? Di dinding. Senderin dinding. Pas aku noleh tiba-tiba pelan banget gerakannya tuh pindah ke posisi. Enggak begini ya? Enggak. Pelan banget gerakannya. Gini. Pindah sampai ke sini dan itu posisi ketika nyamping ke sini pun dia nggak yang jatuh gitu nggak. Tetap pelan begini sampai bener-bener ada di sini ada boneka lagi waktu itu Joni. Iya. Sampai nyender di Joni baru berhenti. Oke. Nah itu yang aku langsung waduh kayaknya ada yang nggak beres nih. Langsung gitu saya berusaha berpikir positif. Mungkin ada mobil lewat di luar yang getarannya sampai ke kamar gitu kan. Benar. Saya mikirnya gitu. Saya ke kamar ngecek dulu. Tadi yang manggil istri saya bukan. Iya betul. Ternyata lagi tidur, lagi ngelonin anak saya waktu itu masih 1 tahun. Oke. Masih bayi, jadi lagi ngelonin gitu berarti bukan istri saya dong yang manggil gitu kan. Iya. Terus pas balik lagi ke dalam, itu perasaan tuh udah nggak enak aja tuh. Apa karena merinding saya merinding meremang itu sebadanan udah. Waduh ini deg biasa gitu. Wah banget. Beladak deg-deg gitu kan, deg-deg der lah pokoknya. Iya. Habis itu ya udahlah. Semua saya matiin, laptop segala macam matiin lampu, udah tidur aja dulu. Langsung kabur aja, besok pagi dah ngerapihin gitu, masuk ke tas gitu. Dan memang ada beberapa ya seperti tadi ya Mas Marcel ya. Bukan dimasukin ya tapi dijailin ya. Tapi digerahkan gitu. Itu kalau di barat disebutnya poltergeist. Iya, poltergeist. Jadi memang hal tersebut bisa aja terjadi. Tapi tenang aja, jin itu nggak bisa membunuh manusia. Iya. Yang nggak bisa sampai menyakiti. Dia paling ya gitu ngejailin kita doang. Ngusilin, iya. Poltergeist. Nah, jadi ingat guys, itu bukan boneka yang dimasukin jin, bukan. Tapi memang ya jinnya aja yang gerakin bonekanya tersebut. Kalau memang jin. Tapi waktu itu sandarannya datar. Sandarannya di meja kayak gini. Datar. Jadi sebelah sini datar, terus di sini dinding. Iya. Kepalanya nyender ke sini. Nyender. Nah, terus gerak pelan banget dan nggak langsung dek gitu nggak. Sampai benar-benar nyender ke boneka di sebelahnya baru udah berhenti. Serem juga. Iya. Sekali-kalinya itu doang.
Nah, iya betul. Memang Sekali-kalinya itu doang. pengalaman-pengalaman seperti itu biasanya terjadi cuma sekali gitu. Dan Sekali. kita ya namanya hal goib wajib dipercayai. Percaya. Nah, dari 3 boneka ini yang paling mahal yang mana nih, Mas? Paling mahal Pak D. Oh, Pak D. Pak D. Ini bedanya, bahannya beda-beda semua guys ya? Iya. Ini boneka, Kain. makanya Kain. ini Kain. ini cuma mulutnya aja yang bisa bergerak ya? Iya, mulut ya cuman biasa noleh gitu Iya, kan. iya, iya. Terus, kalau yang Johnny nih, Joni ini bahannya plastik kalau yang ini. plastik. Coba ya, saya coba ya Mas Radit. Boleh, silakan. Iya. Nah, oke. Saya kira ini yang paling mahal. Enggak. Ini Enggak malah ya kurang lebih Lola lah sebenarnya, tapi yang mahal biaya pengirimannya karena dari US. Oh iya, iya. Di Indonesia nggak ada? Di Indonesia nggak ada. Ini sebenarnya serem loh guys. Nih tiba-tiba ditaruh di kamar nih ya. Terus matanya gini. Ngelirik ya. Terus gini, waduh. Nah itu tuh ngerinya kayak gitu ya. Cuma ya tadi etika ventriloquist sebenarnya kalau nggak dipakai ditaruh di dalam di box. dalam koper, di dalam Iya. tas, pokoknya disimpan gitu. Agar tidak merusak ini juga ya. Betul. Iya, iya, yang betul. paling Pak D ini sudah yang paling mahal, Hah? perawatannya paling ribet. Apa yang dirawat? Karena dia kan bahannya latex. Oh, Latex itu peka sama panas. oh iya bener. Jadi dia kalau misalkan masuk dalam mobil, Iya. kondisi cuaca lagi panas banget tuh. Terus kita parkir, jangan Iya. ditinggal di dalam. Oh iya, meleleh. Meleleh dia, lengket, Oh, iya. semuanya lengket. Kalau ini aman ya, bahannya apa aman. ini? Kalau ini plastik. 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 Oh iya, iya. Kalau yang hard figure itu kan ada yang dari kayu, ada yang Iya, fiber segala Oke, macam. boleh coba Pak D. Monggo Saya- silakan. Ini oh bisa duduk ya dia ya? Bisa kalau Joni karena dia kan bahannya keras. Iya iya. Nah Pak D ini masuknya dari mana nih? Kalau Pak D dari punggung. Dari punggung nih guys. Nih dari Ini ada punggung. lubangnya. Tuh. Oke. Nah. Waduh iya gerah ya ternyata ya. Gerah banget di Tangan dalam. ya? Panas. Ini oh jari di mulut. Jari di mulut. Dan kalau Pak D ini karena dia bahannya latex, kita bisa memanipulasi apa namanya Apa? tuh pergerakan hidungnya, misalkan jari tengah masuk ke hidung. Nah, Oh gitu ya. iya. Oh iya benar benar. Dibuat peot-peotin gimana gitu kan. Dia ada. matanya nggak bisa ngedip ya? Nggak bisa. Oke oke. Ini yang paling mahal. Paling mahal. Berapa? Kisaran. Kalau harga aslinya $250. Oke, $250. Belum ya, lumayan. shippingnya, Belum biaya pengiriman kirimnya ke ya? sini plus biaya cukainya. Iya iya iya. Dan belajar ini tuh berapa lama, Mas Radit? Tergantung ini, tergantung seberapa serius, Iya. niatnya segala macam itu kan Iya iya. ada beberapa teknik yang perlu dikuasai. Iya, iya. Nggak cuma boneka doang, jadi ada penguasaan rongga mulut karena nggak bisa disamain satu orang dengan orang lain. Rongga mulut tiap orang kan beda-beda. Iya iya betul betul. Pengucapan artikulasi tiap orang juga kan beda-beda. Iya, Nah, iya. sedangkan ventriloquist itu banyak sekali memainkan artikulasi yang ada di mulut Oh, iya. dan memanipulasinya Oke. seolah-olah bukan datang Enggak, dari bukan sini. dari iya iya betul. Di Iya. situ letak keajaibannya ya. Iya, Dia letak masuknya slotnya. masuknya ke apa? Aliran sulap bukan sih? Kalau saya beberapa kali konfirmasi dengan beberapa yang sudah lama menekuni dunia sulap, iya. Bahkan Iya. ada salah satu praktisi ventriloquist di Indonesia yang dibilang orang paling pertama yang memainkan ventriloquist untuk industri hiburan. Oh, oke. Namanya Bapak VM Marijun. Iya. Mariun. Itu dia mengatakan ventriloquist ini termasuk dalam genre sulap, yaitu ilusi, Ilusi maksudnya. ilusi suara. Oh iya iya betul betul betul. Ilusi suara Ilusi guys. suara, maksudnya. iya. Oke, jadi yang perlu ditekankan di sini kita tegaskan lagi, hati-hati dengan dukun-dukun di luar sana yang seolah-olah masukin jin Iya, masukin ke dalam ini, arwah ya segala macam. arwah lalu dideketin, ya mic biasanya. Nah, ketika ini terdengar suara nih, ya terdengar suara. Nah, sebenarnya yang bersuara adalah si dukunnya. Iya, Dukunnya itu menyalahgunakan keahlian ventriloquist itu sendiri. iya. Nah, ventriloquist ini suaranya dari lidah ya, di Yes. permainan lidah gitu. Permainan artikulasinya itu memainkan titik-titik. Kalau di bahasa apa namanya, kita belajar ngaji gitu ya, Iya. kan ada makhorijul huruf, Oh iya betul. titik-titik Iya, iya, suara. titik-titik Nah, titik-titik suara di dalam mulut itu yang banyak dimanipulasi, Oh, meminimalisir gerakan bibir. Iya, Jadi iya. ada substitusi untuk beberapa bunyi tertentu. oh oke. Oke. Misal bunyi yang melibatkan dua bibir ya, Iya. atau bunyi bilabial. M, gimana M? M itu sebenarnya kita menggantinya dengan bunyi N yang tebal. N. Nah,
N-nya, N-nya itu lidahnya bukan ke langit-langit tapi ke gigi. Gigi. Oh, oke. Itu terdengar seperti M. M. Oh iya. Ketika masuk ke kalimat, orang akan mendengarnya itu M. Noleng. Coba saya makan. Oh, saya Nah, itu pembiasaan. Nakan. Oh iya betul. Saya nakan. Oh iya. Itu sudah Mirip. Seperti N tapi lebih tebel. Lebih tebal. Dan begitu juga untuk P, B. Itu kalau P biasanya substitusinya banyak yang menggantinya ke T. Ke T. Oh iya. Kalau di channelnya Mas Radit nih ngajarin ventriloquist Ada juga? tutorial teknik-teknik ventriloquist, bahkan adabnya. Adab ventriloquist itu kan ada yang boneka nggak boleh terbang. Jadi dalam artian harus ada alas. Harus ada alas. Ada alas untuk, sekali lagi, sebenarnya nggak ada dalam tanda kutip aturan gitu ya. Nggak ada sebenarnya. Cuman kita lebih ke etika. Oh, oke. Dari awal sejarahnya ventriloquism, boneka itu selalu ada alasnya. Untuk memunculkan apa? Ilusi. Seolah-olah boneka ini hidup gitu lah, seolah-olah. Jadi lebih ke arah ilusinya aja. Sulapnya ada di situ. Jadi ketika kalau terbang kan orang ngelihat, wah itu cuma boneka gitu kan. Betul. Tapi ketika ada didudukin, digendong. Berarti sama seperti sulap. Apapun yang dilakukan harus ada alasannya. Iya. Biar masuk akal gitu. Masuk akal. Ilusinya biar dapat efeknya itu. Siap. Nah, ini channelnya Mas Radit apa nih? Mungkin teman-teman nanti yang mau belajar atau mendalami ventriloquist. Iya, saya channel YouTube-nya sama dengan nama panggung, Radit spasi Fan. VENT. Siap. Itu masih jarang kan soalnya ya yang mempelajari dan mempopulerkan. Jarang banget. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk punya teman boneka ya kan yang bisa hidup. Nah, kamu bisa pelajari ventriloquist ini. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen jadi ventriloquist juga ya. Soalnya kadang kan gini, jujur aja nih. Saya tertarik ventriloquist itu dari kecil. Mungkin yang generasi 80-an 90-an pasti kenal dengan nama Ria Enes dan Susan. Oh iya betul, Susan. Nah, saya dulu kepikiran, asik juga ya punya teman boneka, bisa diajak ngobrol gitu. Nah, itu dia, iya benar. Bisa diajak ngobrol, diajak main, dan dari situ ketertarikan sebenarnya. Dan baru serius baru 2009 itu. Nah, jadi memang itu mungkin teman-teman pertamanya bisa tertarik dulu pengen punya temen boneka yang bisa diajak ngobrol. Iya. Nanti baru kemudian dipelajari bagaimana rutin untuk menjadikan hiburan, akhirnya jadi ventriloquist. Iya, betul. Yaudah, mungkin teman-teman bisa mampir ke channelnya Mas Radit ya. Di sini nanti gue tulisin. Ya, kalau mau belajar lebih dalam atau tahu lebih dalam, subscribe aja. Oke. Mungkin sekian dulu nih Mas Radit. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih mengenalkan ventriloquist dan boneka-boneka ini agar masyarakat juga nggak ketipu dengan dukun-dukun yang menyalahgunakan ventriloquist. Ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dan dari ahli supranatural. Oke. Gua Marcel Radifal, Pesulap Merah Indonesia dan Radit Fan. Oke. Bye-bye.